Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Melita dengan NIM 23349040. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang modul 5, yaitu Multi Resolution Analysis. Pada modul ini kita akan diarahkan untuk menulis citra hyperspectral and map, citra class fraction and map, dan citra class curve file sampel. Apabila sudah terdownload 4 bahan ini, maka selanjutnya kita buka aplikasi ArcGIS lagi. Akan meng-add data, dan yang pertama itu citra hyperspectral and map Pariaman 2022. Kita add data, kita perjelas dulu citranya sedikit, klik Windows, analis, kemudian kita bikin komposit warna terlebih dahulu. Kita bikin yang pertama yaitu warna asli. Dengan klik kanan, properties, pilih simbologi, kemudian kita buat band. Pertama band 50, yang rednya band 50, greennya band 35, dan blue-nya band 15. Berikut tampilan dari komposit warna aslinya. Kemudian yang kedua kita komposit lagi, klik kanan lagi, properties, kita bikin komposit warna semu standar dengan memilih band 80, kemudian 40, dan yang ketiga yang blue-nya kita pilih band 30. Berikut adalah tampilan dari komposit warna dari semu standar yang berfungsi untuk mengidentifikasi kesehatan dan kerapatan pada vegetasi. Yang ketiga, komposit dari semu urban. Kita pilih warnanya, komposit red-nya kita pilih 50, green-nya 100, dan blue-nya kita pilih 20. Berikut tampilan dari komposit semu urban dengan band 50, 100, dan 20. Komposit semu urban ini biasa digunakan untuk memunculkan lahan terbangun. Kemudian yang keempat itu kita bikin komposit custom. Dengan klik kanan lagi, properties, kemudian kita pilih band 20, 10, dan blue-nya band 65. Berikut hasil dari komposit dari custom. Baiklah, berikutnya yang kedua kita lakukan komposit pada citra yang kedua, yaitu citra fraction and map. Dan kita perbesar. Di sini kita komposit juga dengan cara properties. Kita pilih band 1, 4, dan 5. Kemudian kita oke. Bila sudah muncul tampilan kayak gini pada layar kita, selanjutnya kita pilih yang ini, identify. Kita klik pada salah satu warnanya, kita klik pada warna biru,
akan menunjukkan nanti ada value di sini, ada red, green, dan blue. Kita kembali ke warna hijau dulu. Kita pilih lagi warna lain, misalnya warna merah ini. Itu untuk kita mencet berapa value-nya red, green, blue-nya. Kemudian selanjutnya kita add data lagi. Kita add data yang ketiga, yaitu Citra PlanetScope. Kita pilih komposit yang pertama, kita masukkan. Disinilah nanti kita akan buat sampel nanti. Baiklah, di sini nanti setelah kita tambahkan kompositnya, di sini nanti kita akan melakukan digitasi. Kemudian kita tambah dulu sampelnya. Data sampel point. Tukar dulu warnanya. Kelihatan sampelnya ini. Kelihatan ini para permukaan. Kemudian kita tambahkan lagi yang selanjutnya, itu ada di sini. Kita tambahkan sampel area 300 Oke, setelah kita tambahkan, kemudian kita melanjutkan dengan digitasi dengan cara kita ke katalog dulu. Kita ke katalog dulu, kemudian kita pilih yang ini aja. Kita pilih new folder, kita bikin digitasi area. Baiklah, selanjutnya kita klik kanan, pilih new, pilih file geodatabase. Ini kita bisa ganti namanya juga dengan digitasi. Kemudian kita klik kanan pada digitasi, kita pilih new, kita fitur dataset. Kemudian kita bikin namanya digitasi area titik. Dan next. Kemudian kita next. Kita pilih UTM-nya 47S. Next, finish. Oke, pada digitasi area titik sampel ini, kita klik kanan new fitur class.
Dimana di sini kita bikin yang pertama, misalnya ada beton. Ini kita pilih polygon features, kita next, finish. Ini muncul atap beton, kemudian kita perbesar di sini. Baiklah, kita di sini kita pilih editor, start editing, kita pilih atap beton ini. Kemudian kita klik OK. Kita munculin ini pakai create features. Kita klik, mungkin kita klik satu kali. Dimana di sini kita pas dulu, ini kita ganti dulu. Dimana di sini kita bisa mendigit seperti biasa, dimana atap beton pada daerah yang ini kita digitasi satu persatu. Begitu seterusnya untuk klasifikasi tutupan lahan lainnya kita digitasi satu persatu. Apabila sudah siap, nanti kita stop editing, kita save. Kemudian kita klik lagi di dasi area titik sampel, kita pilih new, fitur class lagi, kemudian kita bikin misalnya semak, kemudian kita pelan, kita next lagi, next, finish, kita munculkan lagi untuk editor, kita start editing, kita bikin lagi, kemudian semak, kemudian kita cari di sini semak untuk didikit lagi. Baiklah, di sini saya sudah modifikasi semuanya. Di sini ada 10 kelas tutupan lahan yang ada di wilayah Pariaman di sini. Selanjutnya kita ke editor, kita stop dulu, kita save, yes. Kemudian untuk itu kita bisa ganti warnanya supaya lebih jelas. Misalnya kita pergi ke tanah terbuka basah, misalnya kita bikin warna coklat, misalnya. Kemudian tanah terbuka kita bikin warna alami, kita bikin warna hijau ini serdu, kita bikin warna kemudian kebun campuran kita bikin warna hijau kemudian atap logam kita bikin warna agak atap beton kita agak kemudian sama kita pilih kemudian rumput budaya kita pilih warna aja.
Baiklah, ini adalah hasil dari digitasi saya yang ada di wilayah Priaman, di mana ada 10 kelas di sini. Saya buat ada tanah terbuka basah, tanah terbuka yang ini kering gitu, rumput alami, padu, kebun campuran, atapnya logam, rumah yang atapnya logam, misalnya rumah yang atapnya beton, ada semak, ada aspal, rumput budidaya. Selanjutnya yaitu data selection. Yaitu data selection. Data selection ini digunakan untuk data yang digunakan dan data yang tidak digunakan untuk mempermudah melihat data yang digunakan dan data yang tidak digunakan. Di sini kita memerlukan data titik sampel. Kita add data dulu, sampel point sama sampel area. Add data sampel point, kemudian kita add data. Baiklah, yang ketiga itu data selection. Di data selection ini kita akan melihat apakah data yang digunakan dan data yang tidak digunakan. Untuk membedakannya, di sini kita memerlukan sampel point sama sampel area. Kita add data dulu, yang pertama sampel point, kemudian add data sampel area. Setelah kita add data, untuk kita hilangkan dulu centangnya. Kemudian di sini terlihat sampel area dan sampel point. Ini untuk membuat penomorannya, kita bisa klik kanan pada sampel point, pilih properties, kita pilih label, kita checklist label features in this layer, kemudian pada label vault kita pilih nomor, kemudian untuk warnanya kita bikin warna terang. Berikut adalah titik sampel yang telah diberikan penomoran. Kemudian kita pergi ke selection, kita select by location, kita pilih pada target layers, kita pilih sampel point, kemudian pada source layer kita pilih sampel area, kemudian kita OK. Berikut adalah titik sampel yang sudah terselect. Kemudian untuk melihatnya kita bisa klik kanan Open Attribute Tables. Dimana di sini di Open Attribute Tables semuanya kita lihat sudah terselect. Berarti semuanya titik yang tadi digunakan semuanya. Ada data integration, yaitu di sini saya membutuhkan class fraction, sampel point, sama sampel area. Tapi sampel area kita hilangkan dulu. Kita buat sampel point sama class fraction dulu. Kemudian di sini kita ganti dulu titiknya untuk memperjelasnya. Kita ganti warnanya. Berikut adalah titik sampel poinnya. Kemudian di sini saya akan mengekstrak nilai yang ada pada fraksi image berikut ke dalam tabel atribut sampel point. Di sini sampel pointnya kita lihat dulu di Open Attribute Table. Ada X dan Y. Kemudian kita pilih sort. Kita buat extra multi
Kita klik. Kemudian pada input point features kita masukkan sample point. Pada input cluster kita pilih class selection. Kemudian kita bila sudah bisa akan muncul centang di sebelah kanan bawahnya apabila sudah berhasil. Kemudian kita cek ke atribut tabelnya, gimana data interaction sample point-nya. Berikut sudah muncul, ada B1, B2, B3, B4 sampai 5. Berikut adalah atribut tabel nilai praksi image yang telah kita ekstrak ke dalam atribut, di mana B1 ini merupakan praksi biosoil, B2 ini merupakan first area, dan B3 merupakan praksi awan, dan B4 ini merupakan praksi vegetasi, dan B5 merupakan praksi air. Analisis regresi linear. Analisis regresi linear ini untuk melihat kecenderungan dan hubungan antara variabel. Di mana di sini datanya kita buat yang point di ArcGIS tadi kita jadikan DVF dan kita import ke Excel. Berikut data yang telah kita bikin DVF. Merupakan data-data yang tadi kita olah di ArcGIS. Data semua ini tidak semuanya kita bikin, tetapi kita pilih-pilih, di mana kita yang pertama kita buat dulu jumlah ini. Kita salin yang ini, kita copy, kemudian kita buat framework baru, layer baru, kita paste di sini. Bila sudah, kita kembali ke sample point raw tadi. Kemudian yang kedua kita pilih yaitu ada namanya persentase. Persentase kita copy lagi, kita bikin ke lembaran baru yang tadi, kita paste, kemudian kita ambil lagi yang terakhir, yaitu di sini ada B1 sampai B5, B1, B2, B4 dan B5. Kita copy, kemudian kita paste lagi ke yang baru tadi. Kemudian di sini kita ubah dulu namanya. Yang pertama yaitu kita bikin jumlah TKK. Yang kedua yaitu persentase. Tutupan kanopi. Kemudian B1-nya kita ubah namanya yaitu oil production.
B2-nya kita ubah namanya, yaitu of fraction. B4-nya kita ubah namanya itu vegetation fraction. B5-nya kita ubah namanya yaitu water body fraction. Setelah itu, kemudian kita kurangi nolnya, yaitu dengan blok semuanya sampai ke bawah. Kemudian kita kurangi nolnya. Kemudian kita tambah barisnya dengan klik kanan insert. Kemudian di sini kita buat namanya kerapatan kanopi kurung ini. Kemudian di sini kita buat rumus itu sama dengan A2 bagi 36. Kemudian kita enter. Kita tarik saja ke bawah sampai habis. Berikut nilai kerapatan kanopinya. Kemudian di sini di kolom yang pertama ini kita kurangi nolnya. Kita hilangkan aja nolnya. Kemudian di kerapatan kanopi ini sama persentase tutupan kanopi kita blok. Kemudian kita pilih insert, kita pilih cards yang ini, kita pilih yang pertama. Berikut adalah persentase tutupan kanopi dan kerapatan kanopinya. Di sini kita bisa ubah judulnya dengan namanya dengan hubungan kerapatan tegakan terhadap persentase tutupan kanopi. Oke, kemudian di sini kita bisa klik kita bisa klik kanan, kita pilih add trend line, kemudian kita pilih display as code value uncode, kita checklist. Nilainya sudah keluar di sini, yaitu dengan nilai 0.0308. Kemudian nilai ini cukup rendah karena berada pada rentang 0.0308. Kenapa dibilang rendah? Karena kerapatan kanopi itu presentasinya 1. Ini cukup rendah, masih 0,0. Selanjutnya yaitu membuat peta kerapatan tegakan vegetasi. Di sini kita memerlukan citra fraction, itu band 4. Kita add data band 4.
Kemudian setelah kita add data bank 4, kemudian kita pergi ke search, kita cari raster kalkulator, kita pilih yang kedua ini, kemudian kita masukkan rumus, kurang 0, 8 kurung dibagi 1 titik 65 7. Setelah itu kita bisa buat output rasternya di sini. Kita bisa namai dengan rapat dan tinggalkan vegetasi. Oke, baru kita oke. Kita tunggu loading sampai siap. Jika sudah selesai, maka akan muncul centang di sini. Kemudian kita bisa lihat perbedaan dari high dan low-nya. Sesudah di raster kalkulator dan sebelum di raster kalkulator. Ini kita hilangkan aja. Kemudian di sini kita ganti dulu namanya. Jadi kita ganti namanya RM. Kemudian seterusnya kita klik kanan, kita buat properties, kita pergi ke simbologi, classify, kemudian kita pergi ke 7, kemudian kita pilih di sini geometrical interval. Di sini kita buat classesnya, kita buat 5, kemudian di sini kita bikin 0, kemudian oke. Setelah muncul kelasnya 5 dari 0 sampai yang tinggi di sini, kemudian kita buat kelasnya. Gimana yang pertama kita buat kelasnya itu tidak ada vegetasi. Tidak ada. Yang kedua yaitu sangat rendah. Yang ketiga yaitu rendah. Yang keempat ada sedang. Dan yang kelima tinggi. Seterusnya kita bisa pilih color warnanya. Coba kita mau warna yang gimana? Kita boleh pakai warna yang ini. Kita apply, baru oke. Berikut adalah hasil dari perapatan tegakan vegetasi. Kemudian kita add data composite. Kita add data
Berikut sudah muncul, kemudian kita komposit dulu jadi warna asli dengan band 6, 4, dan 2. Ya, berikut warna aslinya sudah kelihatan. Dari sini permukiman, di sini kayak hutan, gunung, sawah, sudah kelihatan di sini pakai composite depth. Dimana di sini kita pergi ke klik kanan properties, simbologi, kemudian tabnya kita pilih yang standard deviations. Apply, kemudian oke. Setelah itu kita di sini pilih composite tab-nya di effect layers ini, kemudian di sini kita pilih cross fraction. Kemudian pada adjust transparency kita bisa atur. Di sini saya bikin jadi 60 soalnya, dan kita bisa lihat berapa pixel itu dengan ini identity. Kita klik identity, baru kita klik 1 pixel. Pada identity formnya kita pilih yang kerapatan 3 kuantitasi. Di sini kita bisa lihat ada class value-nya 4, pixel value-nya 0,398318. Kita bisa juga pindah ke daerah sini yang warna, kita bisa pindah ke daerah sini. Kita bisa pindah ke daerah sini, yaitu warna coklat ini kita klik. Kita bisa lihat berapa kelas value-nya, pixel values-nya. Kemudian yang warna merah, jauh juga, itu merupakan hasil dari per pixelnya. Kemudian kita bisa juga buat lihat di composite tips-nya. Kita hilangkan dulu ini, baru kita lihat di sini berapa values-nya. Dan di sini kita bisa lihat berapa hasil values-nya. Selanjutnya yaitu analisis tutupan lahan berdasarkan kerapatan tegakan. Dimana di sini yang pertama kita ekspor dulu ini kerapatan tegakan vegetasi. Kita ganti namanya dengan kerapatan vegetasi. Kemudian kita save. Berikut tampilannya. Kemudian kita add data sampel kita yang telah kita klasifikasi pada halaman yang pertama dengan cara add data. Berikut adalah hasil klasifikasi tutupan lahan. Ada aspal, atap beton, atap logam, kebun sampul, perdu, rumput alami, rumput budidaya, sama tanah terbuka basah, tanah terbuka kering. Kemudian selanjutnya kita pilih search, kita cari zona static stable, kita klik 1 kali, baru kita masukkan data-data kita tuh. Baru kita klik OK.
Setelah muncul di bawah, kemudian kita buka, open. Berikut adalah hasil dari klasifikasi kerapatan vegetasi. Kita bisa ekspor dengan cara pilih ini, kemudian kita pilih ekspor, kita klik satu kali, kemudian kita buat tempat penyimpanannya. Ini hasil. Kita ganti namanya jadi hasil kerapatan vegetasi. Kemudian pada step nya kita ganti dengan data table, kemudian kita save. Oke. Kita yes saja. Kita lihat hasilnya tadi. Berikut dalam bentuk DBF-nya kita masukkan ke Excel. Kita buka lebih dahulu Excel. Kita tarik saja yang tadi dalam bentuk DBF ini ke Excel. Berikut adalah hasil dari yang kita ekspor tadi, klasifikasi kita yang di ArcGIS kita ekspor ke Excel. Kemudian ini nolnya bisa kita kurangi, kita blok yang ini, kita bisa kurangi. Oke. Kemudian setelah itu kita pergi ke insert, kita pilih, kemudian baru kita select data. Kita pilih yang pertama itu MEAN. Data yang pertama itu MEAN. Kemudian untuk yang ini kita pilih yang ini, hasil dari MEAN. Oke, baru kita klik yang ini, baru kita oke. Kita edit, baru kita pilih yang ini dari klasifikasi, kemudian kita oke. Berikut adalah hasil bagian dari hasil klasifikasi dan MEAN. Judulnya kita bisa ganti dengan nilai rata-rata atau disebut dengan MEAN. Oke. Kemudian kita bisa klasifikasi di bagian ini bahwa yang paling tinggi adalah non-vegetasi dan paling rendah itu ada tanah terbuka basah. Baiklah, sekian saja tutorial saya mengenai tentang analisis kerapatan vegetasi kanopi. Sekian, salah dan janggal mohon diberi maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.